anak yang disiram air keras. Nah, saya lihat, saya tidak akan sebut namanya. Loh, kok lucu ya? Ini pertanyaan bagi para orang pintar, bahwa sebenarnya kalau seperti itu pengadilannya apakah harus pengadilan militer ataukah pengadilan sipil? Bolehkah seseorang itu yang menjadi korban itu meminta melalui pengadilan apa yang dia inginkan? Monggo, tolong dijawab, tolong dipikirkan. Saudara-saudara sekalian, mungkin mestinya tadi ada yang dilupakan. Jadi begini, karena sebagai ketua BPIP, yaitu Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, saya sudah begitu lama merenungkan apa yang salah ya dari bangsa kita ini. Nah, kalau menurut saya ada masa ketika tidak disosialisasikan kembali ketika sejarah perjuangan. Nah, saya lalu ketika Pancasila dijadikan konstitusi kita, maka saya ingin seluruh rakyat Indonesia dimanapun mereka berada harus masuk ke dalam sanubarinya. Kalau yang namanya kita seperti ini, saya akan mengatakan begini, salam Pancasila. Nah, seluruh hadirin biasanya, tapi saya tadi bilang duduk juga boleh. Nah, untuk membalasnya juga dengan salam Pancasila. Karena kadang saya perhatikan, mohon maaf, saya pernah kuliah di psikologi. Jadi saya sangat senang sekali kalau untuk melihat karakter manusia. Jadi kelihatannya lama kesini kok kayaknya mereka itu berpikirnya sudah merdeka ya sudah merdeka. Nah, itu menurut saya tidak bisa didiamkan. Yang kedua adalah saya ingat omongannya bapak saya, proklamator. Beliau bilang, kamu tahu enggak, waktu zaman kita berjuang, yang namanya anak-anak pejuang itu kalau berpapasan itu berteriaknya begini, merdeka. Nah, lalu yang dibilang begitu jawabnya apa? Mati. Artinya apa? Loh, saya bilang kok merdeka terus jadi mati? Maksudnya kalau tidak merdeka kita lebih baik mati. Mbok, kalau saya suka tadi waktu saya diminta oleh Pak Arief itu, saya sudah belum apa-apa sudah ketawa begini, ibu juga harus pakai toga. Terus saya bilang, toga saya yang mana? Bukan mau menyombongkan diri, saya ini profesornya 3, lalu doktor honoris causanya itu 11. Jadi saya ini sedang mau balapan sama bapak saya, karena bapak saya profesornya 1. Jadi saya sudah bilang pada beliau, kalah lo ya Pak. Tapi doktor honoris causanya 26. Jadi maksud saya, adik-adik, kalau ada yang di sini mahasiswa mahasiswi terutama yang perempuan, ayo bukan apa ya, lihat saya kok perempuan bisa sampai begini. Nanti saya ceritakan yang lain. Bersedia tidak kalau saya seperti saya minta tadi?
Salam Pancasila. Merdeka! 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 Seharusnya itu langsung spontan berdiri untuk terus mengatakan di sininya kita tetap negara yang merdeka berdaulat. Tapi ya begitu, saya kan lihat kok lemes-lemes ya. Saya sama Mas Arief nih suka guyonan. Saya kenal beliau, kita dulu sama-sama masuk di GMNI. Jadi beliau memang suka guyon-guyon. Jadi ketika saya diminta ini, yaitu sudah pakai toga, saya bilang saya tidak mau pakai toga. Nanti di sini saya bertumpuk berapa banyak ininya. Loh ya, milih saja Mbak. Berarti kalau milih kan harus ada yang saya senangkan kan ya. Tapi kan saya tidak mau. Mereka sudah memberikan dengan begitu baik kepada saya, sebegitu banyak. Jadi saya bilang sudah dah pakai ini saja, batik saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati karena begitu banyak profesor-profesor, guru besar, maka sebagai bagian yang akan saya sebut adalah Profesor Insinyur Bambang Bernantas, Rektor Universitas Borobudur. Ketika tadi menuju ke sini, saya bilang, ini universitas opo toyo, kok jauhnya bukan main. Soalnya saya mikir, kenapa? Sekarang ini kan yang dikhawatirkan transportasi kan mungkin akan naik ya. Lalu Profesor Dr. Arief Hidayat, tentunya saya selamat sekali Mas. Tapi mbok ya jangan dibawa Mbak itu loh. Ya kalau sayang ya sayang saja. Nanti di rumah saja. Profesor yang akan dikokohkan sebagai Profesor Emeritus, makanya setelah jadi selamat tadi saya berbisik, oh jadi tidak boleh tahu kalau sudah Emeritus itu ini rangkap. Oh katanya tidak bisa Bu. Saya bilang memang mereka yang berpikiran secara hukum menurut saya kok tidak progresif ya. Iya kalau saya kenapa tidak boleh gitu. Saya sih bilang dimanapun kalau mampu itu boleh. Karena itu memberikan pengetahuan kepada siapapun. Saya pernah di Fakultas Pertanian. Karena tidak tahu apapun, tiba-tiba tidak boleh suruh keluar dari kuliah. Bingung toh saya. Saya datang ke bapak saya maunya teriak-teriak nangis karena bapak saya itu udah ada yang namanya apa kalau mau masuk ke anak tuh pakai ini apa kata belece. Bapak saya enggak, kamu pergi sendiri, kamu bayar sendiri, itu Bung Karno. Jadi waktu itu saya mau teriak-teriak karena apa, ini politik apa sih, katanya Pancasila tapi tidak berkemanusiaan. Dan juga apa, memangnya kalau orang Indonesia mau pintar itu enggak boleh. Tapi bapak saya hanya bilang, tepok ini saya, kamu itu pintar, tahu apa enggak, cari saja ilmu dimanapun juga. Loh kok berhasil ya. Terus masuk ke psikologi. Tapi karena terus saya kok kepakai untuk bantu dosen-dosen. Ya sebagai asisten begitu. Tapi terus saya pikir, loh enggak dibayar, hanya dikasih makan siang saja. Sudah itu lama-lama kok mau dibawa keluar Jawa. Padahal anak saya sudah 3. Jadi saya rembuk sama suami saya.
udah deh saya berhenti aja dulu. Lah itu kan kamu kepingin ini punya apa? Punya gelar. Alah sudahlah, nggak usah gelar-gelar. Yang penting ininya yang pintar. Tolong kalau tepuk tangan jangan ragu-ragu ya. Susah-susah loh datangkan saya. Karena saya masih presiden kelima loh. Protokolnya ada loh. Nah, jadi kalau ndak mau tepuk tangan ya ndak usah. Tapi saya tadi bilang kelihatan banget sih keraguannya anak sekarang. Mbok yang gila gitu loh. Saya tuh seneng gitu banget loh. Iya deh. Makanya begitu denger kan banyak yang pada terus, oh ibu mau datang. Jadi bukannya untuk Mas Arief, bukan. Tapi kok mau lihat saya, nonton saya. Terus nanti banyak kalau ibu-ibu yang bilang begini, kok ibu muda masih, Bu Mega kok masih muda ya? Saya ini udah 79 loh. Artinya apa? Semangatnya yang masih besar. Karena saya lihat ini kok negara makin hari saya bilang kayak poco-poco. Loh ya loh. Nanti kalau awas ya. Kalau mau dikeluarkan di medsos boleh. Tapi jangan dengan banser-banser loh. Baser-baser itu saya bilangnya banser-banser. Karena apa? Enak aja kalau mau jelekkan saya. Katanya saya ini jual pulau si Padan Ligitan. Saya dalam batin dipikir saya nggak punya pasukan apa ya, ntar tak cari. Nah gimana, tapi saya terus mikir kita nih Pancasila, dia kan cari duit juga, jadi ya sudahlah biarin. Terus AI tiba-tiba ada. Itu saya ketawa betul. Masa saya Mbak Puan ini Pak Ganjar jadi iklan kue? Lo betul loh. Lalu langsung saya bilang kalau masih diteruskan saya suluh iku Ganjar. Iya. Terus minta maaf mereka. Ya sudah jangan dong. Padahal saya suka mikir juga. Lah boleh juga gitu, tapi ya jangan kue lah. Loh ya bener gak ya? Terus yang bawa kuenya kamu loh. Ai gawat. Saudara-saudara sekalian, bagi saya sidang Senat Universitas Borobudur pada hari ini bukan sekadar ruang akademik. Jadi kan agak-agak sama toh sama Mas Arief. Ini adalah ruang perenungan kebangsaan. Pengukuhan Profesor Dr. Arief Hidayat sebagai Profesor Emeritus menghadirkan kembali kesadaran kita bahwa hukum formal bukanlah sekadar disiplin ilmu, tetapi sebetulnya harus menjadi medan perjuangan. Oleh karena itu saya menyampaikan selamat dan apresiasi seraya menempatkan pemikiran beliau sebagai bagian kesinambungan pergulatan ide dalam memahami hakikat negara, hukum dan keadilan. Saya tambahkan, jadi keadilan itu sekarang yang saya sebut keadilan yang berkeadilan. Karena sekarang ini keadilan itu sudah kayaknya tidak ada. Jadi tidak berkeadilan. Jadi saya pikir ini gimana ya. Saya sangat prihatin, betul. Kalau saya melihat dari mereka yang menjadi orang-orang yang menjalankan hukum. Lah kok begitu ya caranya. Ini nanti tanggal berapa ya Hasto? Yang kuda tuli? Juli ya. Dulu saya tuh sudah makanya berpikir hukum formal Indonesia itu harusnya bagaimana toh? Karena bayangkan
Itu terkenalnya dengan kuda tuli ketika kantor kami di Ponegoro itu kan diserang. Lah, saya sampai datang ke Menteri Pak Mendagri. Saya bertanya, loh, partai saya itu sah kan? Sah, kata dia. Lah, kenapa kok saya kok saya diserang? Nah, ini yang ingin juga saya minta, cobalah kalian itu sebagai orang hukum harusnya juga mempunyai hati nurani yang betul-betul tidak dipermainkan oleh siapapun juga. Maksud saya adalah apa? Jangan hanya dengan hukum formal. Maaf, kalian pamannya menjadi jaksa, lalu hakim dan lain sebagainya. Lalu dengan gampangnya terus kok bisa ya untuk menentukan bahwa itu harus dilakukan dengan cara hukum. Oke, saya ikuti pada waktu itu. Karena apa? Saya diminta untuk dimasukkan ke dalam proses hukum. Nah, waktu itu hukum yang diadakan adalah hukum sipil. Dan pada kenyataannya ternyata pada waktu itu betul-betul bahwa loh, kami kan ada di rumah sendiri, kantor pun tidak mengganggu keluar, dan saya sudah membuat. Karena itu dibilang oleh sementara, oh di PDI waktu itu masih PDI, itu kan ini mau mimbar bebas, tidak ada ininya. Saya melakukan mimbar demokrasi dan ada aturan-aturan yang saya buat sebagai ketua umum bahwa tidak boleh mencaci maki dan lain sebagainya, tapi secara strict adalah menyampaikan sebuah harapan apa yang diinginkan. Masa begitu lalu diserbu? Akhirnya ketokannya apa? Itu adalah yang namanya harus diteruskan dengan yang namanya koneksitas antara pengadilan sipil dan pengadilan militer. Nah, saya waktu itu sebagai ketua umum, saya tulis surat, katanya harus ke POM ABRI. Sudah sampai 2 kali, tidak ada jawaban. Nah, ini saya tidak provokator loh, ini kejadian benar. Makanya kalau nanti dibilang oh Bu Mega provokator, no. Saya cinta pada negara ini, tapi saya tidak mau yang namanya negara ini diobrak-abrik oleh orang-orang yang hanya ingin merasakan kekuasaan. Mohon maaf, itu yang saya tidak mau. Nah, sampai hari ini kan orang pinter-pinter semua ini, sampai ke belakang, tolonglah berbicara. Bagaimana sebenarnya yang jalannya kalau ada sebuah pengadilan itu harus bisa koneksitas. Dan mengapa tidak dijalankan? Apa aturannya kalau menolak atau apa? Tidak ada sama sekali. Satu. Yang kedua, saya prihatin sekali yang masalah anak yang disiram air keras. Nah, saya lihat, saya tidak akan sebut namanya. Loh, kok lucu ya? Ini pertanyaan bagi para orang pintar. Bahwa sebenarnya kalau seperti itu, pengadilannya apakah harus pengadilan militer ataukah pengadilan sipil? Bolehkah seseorang itu yang menjadi korban itu meminta melalui pengadilan apa yang dia inginkan? Monggo, tolong dijawab, tolong dipikirkan bahwa kok tiba-tiba masuknya ke pengadilan militer. Pusing saya, jelek-jelek. Saya ini pernah yang namanya wapres.
Saya ini pernah yang sampai hari ini masih disebut presiden kelima. Jadi saya melihat hukum formal Indonesia, apakah begini ya? Hanya seenak-enaknya saja. Tidak bolehkah? Tadi sama siapa yang menyebut tadi, saya sangat senang dimanapun saya mengatakan, karena itu adalah bagian dari konstitusi. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama di mata hukum. Artinya apa? Ya orang miskin, ya orang yang namanya disabel, ya orang yang mungkin juga gila, tapi dia sebenarnya ingin menentukan sesuatu bagi dirinya. Nah, mana hukum bagi mereka? Ayo jawab. Kalau ada yang berani jawab. Nah kalau saya suruh kasih lecture. Saya kalau kasih lecture, saya bisa sampai 4 jam loh kalau dibolehkan. Betul, saya tantang yang namanya hadirin itu. Karena apa? Ya, saya tidak mau republik yang telah dibuang oleh para pejuang. Kalian pernahkah ke Taman Makan Pahlawan? Coba cari, di situ banyak yang namanya nisan tidak bernama. Saya nanya, why? Kepada pengurus, apa kata pengurus? Loh Bu, ditemukannya kemungkinan sudah hancur dan lain sebagainya. Luruh hati saya. Dari kecil anak-anak saya suruh ikut sama saya. Kalau ke Taman Makam Pahlawan, saya suruh bawa bunga. Kamu cari yang namanya nisan yang tidak ada namanya. Mereka akan bertanya, itu yang saya pancing. Jadi apa? Kalian pun harusnya berpikir seperti itu. Kalian bisa seperti ini kalau bukan karena mereka yang ada di Taman Makan Pahlawan ataupun yang di mana saja yang telah ikut berjuang untuk memerdekakan Republik Indonesia ini. Sekarang lupa. Betul nggak? Tepuk tangannya kan nggak meriah? Loh iya, menunjukkan kalian itu bukan lagi punya namanya rasa pejuang. Kalau sementara nanti, saya sampai ketawa. Masa sih yang namanya perang Iran ini, saya diajari sama bapak saya geopolitik. Coba kalau tiba-tiba nyerang ke kita juga, kalian mau? Jadi ininya apa namanya? Apa kalau ini? Sukarelawan. Ayo. Jangan siap aja kalau sini kalian gak gini loh. Saya kalau ngelihat suka aduh kenapa sih orang Indonesia sekarang lemes ya. Maunya tuh diapain? Maaf beribu maaf. Harus maunya mencari kedudukan, uang. Mau gimana? Republik ini tidak ada yang namanya ketika Bung Karno mengatakan kita mesti membuat Indonesia itu dengan apa? Nation dan apa? Character building, untuk punya karakter. Saya kalau maaf ya, nanti kalau udah dibilang oh Ibu Mega tuh komunis. Enak aja emangnya gitu. Loh, marhaenisme dibilang komunis. Loh, monggo ke sana. Itu adalah makamnya seorang petani marhaen yang ketika bapak saya menanyakan kepada dia bagaimana kehidupan dia, maka dia berkata, semuanya saya punya. Tanah iya, uang ada, beras ada, tapi tidak bisa, hanya itu cukupnya saya. Makanya ide itu oleh Bung Karno dinamakan marhaenisme. Untuk apa? Setiap warga negara Indonesia mestinya mempunyai yang namanya kehidupan setidaknya seperti yang namanya Bapak Marhaen itu. Sekarang ayo sekarang apa? Yang nama pinjol lah. Loh ya, itu apa tidak ada yang melindungi? Ada. Jangan bohong loh. Ini yang ngomong presiden kelima loh. Ada. Ya nggak ada yang tepuk tangan tau, wedi kan?
Berarti ada yang pada ikut pinjol. Online. Lo saya tuh mikir kipi itu maunya. Coba dong pikirkan, anak-anak kecil baru keluarkan kapan itu ya? Apa? Pelarangan untuk tidak boleh ini apa? Dari HP-nya. Lo ya itu betul sekali. Gimana anak umur berapa? Melakukan perundungan dan lain sebagainya. Bagaimana ibu-ibu? Tolong dong lihat anak-anaknya. Kenapa sampai bisa dirundung? Kenapa sekarang ibu-ibu itu lalu yang dipikirkan apa? Saya juga ibu-ibu loh. Saya melihara anak loh. Semuanya alhamdulillah. Cucu saya 7. Mau sudah bulan ini yang dapat gelar jadi 6. Tinggal 1 karena umurnya lebih pendek, lebih jauh dari kakaknya. Saya dikasih tahu loh Pak kalau mesti berhenti. Kan tadi saya udah ngomong. Pidato pengukuhan yang berjudul Negara Hukum Indonesia bukan negara undang-undang itu betul banget kok. Sekarang heboh toh urusan pemilunya yang akan datang. Saya tuh sampai mikir, ini benernya buat rakyat atau buat sopo toh? Iya loh, karena apa? Kalau sampai DPR saja sampai hari ini katanya mau diambil oleh pemerintah. Loh, saya bilang kok diambil oleh pemerintah? Menunjukkan bahwa yaitu keadaan sekarang ini kok menurut saya yang saya sebut yaitu poco-poco tadi. Padahal sebagaimana ditegaskan oleh Profesor Dr. Arif Hidayat, kondisi hyper regulation justru sering menjauhkan hukum dari nilai keadilan, moral, etika, dan kemanusiaan. Hukum menjadi tumpukan teks, bukan lagi cerminan nurasi bangsa. Seperti tadi, saya ingin tanya, nanti tolong dijawab. Apa ndak boleh minta ya? Kalau kan ada jaksanya yang katanya mau mengambil paksa. Saya sampai bingung loh. Emangnya enak aja pakai kalau udah jaksa, maaf ya. Wah, terus kalau nggak mau datang dipanggil paksa gitu. Loh, terus kemana ya menurut saya hukumnya? Kenapa buat saya orang sipil, kenapa kok dimasukkannya ke pengadilan militer? Ini saya terbuka untuk kalian mikir. Kenapa? Kan gitu. Nah, belum lagi yang namanya air keras. Itu, air ini. Kok bisa terjualkan itu pasti sampai sebegitu banyaknya. Saya tekan sampai mikir, apa ya maunya orang Indonesia sekarang? Apakah ingin menguasai dengan kekuasaan yang telah diberikan? Bukankah kita di dalam konstitusi itu seharusnya kan mengingat kepada yang namanya rakyat itu? Apakah tidak ada gunanya lagi? Itu silakan dijawab. Monggo, kalian orang-orang pintar loh. Bisa beranikah tidak menjawabnya? Itu persoalannya. Dalam konteks ini saya ingin menegaskan kembali bahwa hukum Indonesia harus dipahami sebagai proses yang hidup, bukan teks mati. Makanya saya bertanya, nanti dibilang kalau ada yang ini mau jelekkan, lah ya monggo aja.
Ya karena bukan apa, saya nanya bener kan? Kalian juga sebetulnya kalau mau nanya juga pasti kalau berani loh ya. Sekarang ini yang saya lihat keberanian di masyarakat itu betul-betul menjadi seperti apa ya? Jadi senyap. Saya tidak setuju kalau ada demonstrasi. Lah, waktu kemarin yang Agustus itu tiba-tiba ada yang dari ini kami punya pengacara mengatakan bahwa itu kan diinikannya untuk ke partai kami. Saya ketemu dengan Pak Prabowo, saya mengatakan pada beliau, Pak, kalau memang kami buktinya saja dulu gampang, kita sama-sama ketua umum. Jangan begitu dong. Hanya mengatakan itu yang di belakangnya adalah merah. Apakah akan seperti itu selalu kita? Yang katanya Bhinneka Tunggal Ika, yang katanya kita harus bergotong royong, yang katanya kita berpancasila, hanya untuk menjatuhkan seseorang ataupun kelompoknya karena tidak bisa sama. Apakah kita ini sudah menjadi negara apa? Coba tolong saya diberitahu. Di sana saya lihat ada yang berpakaian, itu mungkin Bapak Angkatan Darat. Sebagai presiden saya yang memisahkan antara TNI dan Polri. Apa dipikir itu gampang? Tidak. Tapi itu kan TAP. Saya selalu menghormati hukum yang telah dibuat oleh pemerintah. Waktu itu kok kebetulan saya yang dapat. Saya makanya bilang selalu saya ini presiden sampah. BLBI selesai, saya dapat award karena bisa menyelesaikan, ini bukan sombong, kenyataan. Saya bisa menyelesaikan IMF, makanya saya diberi award. Kalau mungkin saya datang memakai seluruh pangkat saya lah, opo, mungkin saya nggak bisa jalan. Lo ya saking harus bungkuk. Tapi kan saya pikir untuk apa sih? Yang saya inginkan adalah apa sih? Hukum itu menjadi sebuah yang paripurna di Republik ini. Kalau salah ya salah, kalau tidak ya tidak. Bukan menjadi sebuah permainan. Coba dong, saya gimana ya, mau ngomong itu sampai sekarang bertanya saya kepada siapa ya? Kepada siapa ya? Karena apa? Loh, kenapa? Loh saya kan katanya pinter sampai segitu banyak ini. Kan saya lihat kalau sedang ada ini, pengadilan. Kenapa kok kayak begitu ya? Gitu, saya mikir, apakah memang harus begitu ya? Jadi terus saya olah. Pernyataan ini bukanlah hal baru. Profesor Dr. Mahfud MD pernah menegaskan bahwa Bung Karno adalah salah satu peletak dasar konsep hukum progresif di Indonesia. Apa artinya hukum progresif? Itu harus berjalan terus. Tetapi tentunya memperbaiki, bukan mundur, bukan reaksioner. Dengan iniannya, criss-crossnya antara progresif itu reaksioner. Jadi saya setuju banget. Nah, tapi sekarang saya suka ngomong sama bapak saya, Pak, kenapa rakyatmu sekarang jadi begini ya? Siapa yang salah? Pemimpinnya kah? Atau watak mereka yang sudah berubah? Karena kenapa? Sudah lupa bahwa kita bisa merdeka. Saya sampai hari ini mengumpulkan ahli-ahli sejarah hanya untuk apa? Benarkah kita itu dijajah 3,5 abad? Saya kok nggak terima ya. Kok kalian meneng aja ya? Iya, kapankah disebut itu dijajah? Padahal kan VOC itu bukannya pemerintah loh. Nah nantilah silakan
kalau mau di ini lagi. Bung Karno menempatkan hukum sebagai sarana untuk mencapai keadilan substantif dan kemanfaatan umum, bukan sekadar kepastian formal. Kalian apa ini ya, bukan karena beliau bapak saya, itu karena seorang yang punya pikiran ke depan, visioner. Saya hitung, bapak saya itu keluar masuk penjara, dibuang berapa tahun? 22 tahun. Nah, kalian mau kayak bapak saya itu? Tapi karena teguh dengan cita-cita bahwa negara ini bisa kita bentuk, kita adakan gitu. Beliau terima saja. Saya suka bilang sama beliau, kok bapak mau sih sampai gitu lama untuk menunjukkan bahwa apa yang saya katakan di dalam apa namanya kalau ini di pengadilan pembelaan itu bahwa ya pledoi itu saya bilang mereka itu kapitalis banget. Nah, beranikah kalian kalau situasional Indonesia mengalami seperti itu lagi, lalu kita tidak ada yang berani untuk mengatakan seperti apa yang sekarang saya katakan? Loh, lama-lama kok saya nggak tahan juga loh. Karena ini bukannya milik seseorang, Republik Indonesia ini. Ini adalah milik kita semua. Gimana sih? Lah, pikir kalau mau dijajah lagi. Sampai saya mikir, saya kan pernah belajar genetika. Saya sampai mikir ini apa karena ada DNA-nya penjajahan masih ada ke dalam rakyat kita yang sekarang ini keadaannya seperti ini. Saya tuh pikir apa gunanya, karena saya pun di BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional. Itu berapa sih researchernya? 8.144. Loh, saya bilang kamu orang pintar, bekerja dong buat Indonesia. Jangan hanya mencari yang beribu maaf. Jangan hanya mencari gelar-gelar atau membuat jurnal-jurnal. Ayo, iya dong. Loh, saya tuh sampai mikir, loh ini kemana toh pintere? Loh, mereka baru melongo ketika kali melihat saya, kenapa ibu yang dijadikan ini ya, ketua ya. Nah itu jadi terpaksa saya sombongkan. Kamu mau lawan saya boleh. Saya yaitu profesor 3. Ininya 11. Silakan. Baru deh pada diem semua. Kan bukan itu yang saya maksud. Orang pinter itu mbok memeras semua ininya dan ininya. Emotional kuantumnya. Karena banyak orang pinter juga. Tapi ininya tidak teguh. Nanti saya katakan kenapa saya ngomong gitu. Akhirnya hanya buat cari gini. Halo. Gimana kalau udah begitu? Saya sekarang bingung. Lah, BLBI saya selesaikan. Ketika itu US dollarnya 18.000. Setelah saya ini selesai, turun sudah sampai 8.000. Coba bayangkan. Coba berpikir secara intelektual gitu. Nah, lebih jauh lagi Bung Karno dengan sangat tegas menyatakan bahwa hukum adalah kata kerja, bukan kumpulan pasal-pasal yang mati. Kata kerja itu artinya suruh dijalankan, tapi dengan berkeadilan. Hukum dibuat untuk manusia, untuk melayani manusia, bukan manusia untuk hukum. Nah itu yang pertanyaan saya. Tidak bolehkah yang namanya si Yunus ini itu meminta, loh apa nggak punya hak sih? Punya apa tidak Pak? Sebetulnya. Nah ini pada gini-gini. Lah tapi kenapa dibawanya ke pengadilan militer? Aneh buat saya. Ayo ini Bapak militer. Lo ya pakaiannya yang saya tahu. Ya saya sebut aja Bapak militer. Lo iyalah.
Jangan begitu dong. Kan jadi bagaimana ya? Coba, saya bingung. Oleh karena itu apabila ada prosedur formal tidak memenuhi rasa keadilan dan tidak memberi manfaat bagi masyarakat, maka meminjam ungkapan Bung Karno kembali, keadilan yang hakiki itulah yang harus diperjuangkan. Nah, masa masih dikatakan yang hakiki diperjuangkan? Jadi sampai hari ini yang hakiki itu belum berkeadilan benar-benar. Ya gimana kalau begini orang pinternya nggak berani dengan lantang mengatakan, kenapa sih? Saya heran loh ngelihat ini kenapa ya? Saya sampai betul loh, saya liatin ini. Oh, tidak bisa hakimnya. Kalau ini tetap nanti akan kami paksa. Saya pikir ini apa toh? Pengadilan apa toh ini? Nah, silakanlah situ yang pintar-pintar mengatakan benar apa tidak. Hadirin sekalian, Pancasila harus menjadi sumber dari segala sumber hukum. Sekiranya falsafah ketuhanan, kemanusiaan, persatuan kebangsaan, demokrasi politik dan ekonomi, serta keadilan sosial benar-benar dapat dipahami, maka di seluruh sila itulah pasti yang keadilan itu akan hadir. Dia akan hadir. Keadilan menjadi dasar dan tujuan bagi cita-cita kemakmuran. Tanpa hukum yang berkeadilan, persatuan bangsa begitu mudah terkoyak oleh kepentingan. Saya ini udah ngalami segala macam kehidupan manusia lah. Bayangkan, saya tuh sampai bingung sendiri. Saya pernah dipanggil polisi 3 kali waktu zaman Orde Baru. Ya. Coba, lo saya tuh sampai mikir gini, lo kok polisi manggil aku kok enak banget yo. Lah saya kan minta ada pengacara. Tolong yang mau ditanyakan apa toh? Oh tidak bisa, harus datang saya sampai 3 kali. Terus ke kejaksaan, ya gitu. Terus yang tukang ngetiknya itu kan dulu ngetik belum ada komputer atau apa itu. Ini kan mesti banyak pertanyaan. Dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Bayangkan, bolak-balik itu pertanyaan diulang-ulang, di bla 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 bla. Akhirnya saya terus nanya sama dia yang nanya, terus dia yang ngetik. Sampai dia bilang gini, Mbak, boleh nggak kalau nanti udah gini saya bacain, nanti saya ketik, Mbak lihat cocok nggak seperti apa yang ingin situ sampaikan. Lah bayangkan dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Terus saya cuma bilang gini, itumu mana toh? Apa? Bosmu? Pokoknya apa sih yang kalau ada dari atasan kan selalu begitu. Siap, ini adalah dari komandan. Apa saya dipikir enggak tahu? Lah, tahulah saya. Kalau orang selalu mengelaknya begitu, makanya kalau sama pengawal saya, awas loh ya kalau kamu bilang nih suruhan komandan, no. Siap karena kamu itu tahu apa tidak tahu. Lo gitu dong. Nah, sudah toh? Ternyata apa? Katanya karena nggak dapat ininya. Ya udah, kalau saya mau ditahan, saya ini istri orang, tahu nggak? Saya bilang, datang kayak bosnya. Terus ini, dan saya hanya tidak mau kalau saya dibilang PKI, saya Soekarnois, yes, itu aja. Enak banget, pakai terus apa? Cap stempel gitu. Ya udah, enggak. Nanti ini kami pulangkan. Enggak, saya nggak mau pulang sama kalian. Nanti dipikirnya saya udah tahanan. Ya. Ini pengalaman hidup saya loh. Jadi kalau mau dibilang provokator nggak ada. Emang gitu kejadiannya di meja gedung Bundar itu loh, saya ingat. Nah,
Tapi yang saya seneng apa? Waktu saya presiden ada hari Adiaksa, iya kan? Iya, saya nanya sama ini apa namanya ini jaksa ini ya, kalau kepalanya ini apa? Jaksa Agung. Jadi Pak Jaksa Agung sini deh. Padahal sambil bisik-bisik itu di lapangan kan saya irup nanti di lapangan yang meriksa saya ada nggak? Masa tahu-tahu Jaksa Agungnya siap perintah. Loh, aku nanya kok siap perintah. Batin gue, ngapain ya ini, jadi bingung sendiri. Coba bayangkan. Tapi apa? Saya kan nanya ada nggak di lapangan kok siap perintah. Dipikirnya mau dipecat gitu. Nah, tapi supaya tahu apa itu sih, itu peri kemanusiaan saya dengan Pancasila saya. Kalau saya mau balas dendam, saya suruh mereka dipecat, tapi sama sekali tidak. Bisakah kalian juga berkepentingan seperti itu? Ayo. Hanya jangan kalau udah berkuasa gitu. Berarti kan Jaksa Agungnya itu yang merasa bahwa saya pasti akan mau suruh dianya di ini kan. Enggak, saya hanya senang dalam batin saya. Syukurin lo, mesti apa? Hormat sama saya. Kan semua gini. Nah, ini pengalaman hidup saya loh anak-anak. Apakah kalian juga mau begitu? Ngomong yang benar. Yang keras. Alah, lemes toh? Iya lemes. Itulah saya bilang rakyat Indonesia sekarang seperti dikasih lem, tidak berani, tidak ibu gitu. Waduh, saya ke Tiongkok anak kecil aja. Ketika itu sudah dibisiki saya, anak-anak kecil tuh udah siap. Nanti terus begitu saya masuk apa? Ada yang kasih komando apa saya nggak ngerti tau. Langsung gini, tak. Itu SD loh. Kalau buat saya itu adalah disiplin yang juga mestinya bisa kita lakukan. Jangan nanti saya hanya dibilang PKI, PKI. Itu membuat apa? Terus yang lainnya itu, aduh benar. Mengapa Tiongkok yang tadinya tirai bambu dibawa oleh Bung Karno untuk apa? Asia Afrika sekarang bisa begitu. Itu karena dia bangun benar nation and character buildingnya. Kalau sekarang kita nih poco-poco, nggak ada deh pokoknya mau-maunya sendiri. Itu kan harus ada yang namanya seperti apa? Roadmap ke depan. Presiden Xi Jinping tulis surat sama saya. Setiap kalau ada kongresnya, sekarang Mega saya disuruh waktu yang kongres keberapa itu toh ya, yang terakhir itu bilang saya disuruh lagi membuat yang namanya untuk ke depan jadi 100 tahun. Jadi sekarang China itu sudah punya untuk ke depannya 200 tahun. Lah mbok kita tuh mikir toh yo, orang pintar untuk apa? Masa sih nggak bisa membuat juga seperti begitu? Bahwa kita nih negara ini mestinya bagaimana? Soal pangan mana? Ayo, lo iyalah. Nah, jadi ya nanti silakan mau artinya dipikirkan, direnungkan, monggo. Tidak ya juga tidak apa-apa. Hadirin sekalian, jadi Pancasila harus menjadi sumber dari segala sumber hukum. Sekira falsafah ketuhanan, kemanusiaan, persatuan kebangsaan, demokrasi politik dan ekonomi, serta keadilan sosial benar-benar dipahami, maka di seluruh sila itulah betul keadilan itu akan berjalan dan hadir. Keadilan menjadi dasar dan tujuan bagi cita-cita kemakmuran. Tanpa hukum yang berkeadilan, persatuan bangsa begitu mudah
terkoyak oleh kepentingan. Ini saya khawatirnya ini bakal bisa terjadi loh. Loh iya dong, mana keadilannya? Disinilah mengapa Bhinneka Tunggal Ika menyatukan perbedaan. Perbedaan yang harus dirawat melalui bekerjanya keadilan politik, ekonomi, hukum, dan kebudayaan. Guna memastikan agar keadilan bekerja, maka Pancasila juga harus dipahami dalam perspektif historis. Nah itu tadi, dari proses kelahirannya. Sekarang udah banyak yang pada lupa bahwa yang namanya korban itu berapa gitu. Coba dong pikirkan, masa kita hanya mau begini duduk-duduk enak-enak gitu loh. Pancasila adalah saripati dari cita-cita kemerdekaan Indonesia yang digali oleh Bung Karno. Itulah beliau sampai 22 tahun saya bilang mendem aja. Terus apa coba yang soal Bung Karno? Gimana sih ya yang namanya Orde Baru itu kan bikin tap yang dicop itu, yang aneh deh isinya, nanti cari sendiri kalau kepingin saya kasih. Itu berapa saya hitung, saya tuh sampai mikir, padahal dia dijadikan pahlawan lah, proklamator lah, tapi ini itu ditetap aja. Baru kan kemarin itu yang namanya tap itu dicabut, tidak berjalan lagi. Loh, ayah saya sepertinya pengkhianat, tapi sama sekali nggak ada prosedur untuk di pengadilan, nggak ada loh. Saya bolak-balik ke Seknek menanyakan status Bung Karno ini apa toh, supaya tahu. Padahal dibilang bapak bangsa lah, opo lah. Dari aspek historis ini kita diingatkan bahwa Pancasila juga melekat dengan narasi pembebasan. Maknanya hukum yang bersumber dari Pancasila bersifat membebaskan dari berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Hukum tidak boleh membeku, tetapi harus bergerak mengikuti dinamika kehidupan masyarakat. Dalam karakternya seperti ini, Pancasila juga bekerja dalam sistem internasional. Melalui Konferensi Asia Afrika tahun 1955, Pancasila menjadi ideologi geopolitik yang melahirkan kemerdekaan bagi bangsa-bangsa Asia, Afrika hingga Amerika Latin. Dasar Sila Bandung menjadi landasan bagi gerakan non-blok. Dalam pidato di PBB tahun 1960, beliau pidato to build the world anew. Bung Karno semakin mengukuhkan Pancasila sebagai lifeline garis hidup tata dunia baru. Nah, itu yang saya bilang, nation and character building. Hadirin sekalian, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, melandasi cita-cita Trisakti. Nah, ini yang harusnya kita sekarang kerjakan dengan betul-betul sepenuh hati, yakni berdaulat di bidang politik, berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Perwujudan Trisakti ini memerlukan syarat penting, yaitu demokrasi politik dan ekonomi yang ditopang oleh supremasi hukum. Nah, dengar, supremasi hukum, tapi yang berkeadilan. Tanpa supremasi hukum, Indonesia pasti tidak akan mencapai cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945. Dalam kerangka ini, Pancasila menjadi fondasi yang tidak tergantikan. Jangan ada yang coba-coba orang Pancasila itu kok kuno. Mbok mikir deh, Amerika itu yang namanya Declaration of Independence itu sekarang mungkin udah mau masuk 250 tahun.
Betul apa tidak? Lah, apa artinya? Biar heboh gitu, konstitusinya itu tetap dipegang karena menghormati para pendahulunya. Coba, nah kita udah ada yang mulai ngomong, udah nggak cocok lagi Pancasila itu, katanya mesti nggak tahulah saya. Saya bilang, orang yang kayak gituan itu jangan deh jadi warga negara Indonesia. Pancasila bukan hanya dasar negara tetapi juga tujuan, the way of life, dan mengandung narasi pembebasan yang harus menghidupi, nah ini, seluruh praktek berhukum. Nah gimana yang barusan kasus saya tanyakan, ia adalah sumber nilai yang memastikan bahwa hukum tidak menyimpang dari tujuan utamanya, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kadang-kadang kok saya lihat ya, wah, nah sekarang ini melegalisasi. Nah, coba ini orang pinter-pinter, saya nanya loh, bukan statement loh. Tersangka itu sebetulnya lalu apa ya? Loh saya tuh sampai ketawa sendiri. Katanya udah tersangka, loh kok bisa jalan-jalan kemana-mana? Apa mesti dicop? Apa mesti dicop? Loh banyak loh, jangan tutup mata loh. Saya cuma ngomong gitu aja. Jadi mestinya bagaimana? Masa untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kok susahnya? Minta ampun. Negara hukum Indonesia dengan demikian harus dibangun di atas dua pilar utama, yakni Pancasila sebagai dasar nilai energi moral dan spirit pembebasan, serta hukum progresif sebagai metode praksis. Tanpa keduanya, hukum akan kehilangan arah dan berpotensi menjadi alat kekuasaan yang justru menjauh dari rakyat. Ini tendensinya, kelihatannya ya akan menjadi begitu. Hadirin sekalian, melalui reformasi tahun 1999 dan amandemen konstitusi sebanyak 5 kali selaku Presiden kelima RI, saya telah meletakkan kerangka sistem demokrasi dan sistem hukum yang komprehensif dan progresif. Pada masa kepemimpinan saya saja, saya kan hanya 3 tahun, melahir Mahkamah Konstitusi. Nah itu tadinya tempat Pak Arief. Nah itu lah, saya waktu lihat kasus yang ada di MK itu kok saya terus mikir, lah ini gawean saya apa salah yo? Loh ya kok bisa sampai kayak gitu? Ya udah, Komisi Yudisial, Badan Narkotika Nasional BNN, Lembaga Penjamin Simpanan LPS, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Nah seperti KPK juga sekarang kok saya lihat kok bisa ya begitu ya. Rasanya omongan yang harus dilakukannya kok tidak seperti itu. Ya nanti tolong dicari saja. Pusat Analisa dan Transaksi Keuangan PPATK, Densus 88. Ketika mau membentuk Densus 88 dari pihak TNI bilang, ibu itu enggak perlu, itu kan bisa diselesaikan oleh kita. Ya kamu lihat dulu aturannya. Kalau TNI untuk apa? Nah kalau polisi itu untuk apa? Gitu. Komnas Perempuan, Komnas Anak, Komnas Lansia, Sekolah Polwan. Tuh ibu-ibu sampai saya, yang bikin Sekolah Polwan loh. Makanya mbok jangan lemes gitu loh. Polisi pariwisata maupun sekolah BIN dan lain-lain. Seluruh lembaga yang dibentuk tersebut menggambarkan bagaimana sistem politik, ekonomi, dan sistem hukum di Indonesia berpijak pada Pancasila dan bekerjanya kedaulatan rakyat.
yang kemudian dilaksanakan melalui pemilu presiden langsung. Pemilu itu yang langsung tuh hanya 2 kali. Tahun 55 pertama kali, lalu yang kedua ya waktu saya. Nah, pertanyaannya, ini kan kelihatannya mau dirubah-rubah. Nah, mau dirubah-rubahnya supaya gimana? Kayak apa? Kan begitu. Nah, kok waktu sekarang bilang biayanya banyak. Loh, kenapa tahun 55 bisa? Keadaannya itu ini. Santai aja. Rakyatnya tenang aja. Biayanya berapa? Saya suruh cari. Kalau sekarang dibilang biayanya besar gitu, aneh. Dengan pemilu presiden secara langsung, legitimasi presiden sangat kuat untuk benar-benar kokoh pada jalan konstitusi dan demokrasi. Presiden tidak boleh membuka ruang kompromi bagi pelanggaran konstitusi dan perundang-undangan, terlebih terhadap hal-hal yang bisa menurunkan kedaulatan politik dan ekonomi bangsa. Dari sinilah Pancasila, konstitusi, demokrasi, ekonomi, hukum, dan kebudayaan berkaitan erat satu sama lain, tidak terpisahkan dan tidak boleh dipisahkan. Berdasarkan pandangan saya tersebut, melalui kesempatan yang sangat baik ini, saya ingin menyampaikan pesan kepada para akademisi, dosen, dan seluruh mahasiswa Universitas Borobudur bahwa saudara-saudara adalah bagian dari intelektual organik bangsa. Getarkan suara hati nurani saudara untuk mengawal kebenaran dan keadilan. Saya ini sedang berpikir supaya bukan justru pilih kasih, tidak. Tapi saya sudah lakukan di partai saya. Itu apa? Kalau ada mau menjadi apa dan apa, itu saya suruh testing apa? Testing IQ dan EQ. Jadi intellectual quantum dan emotional quantum. Supaya apa? Ya supaya jadi nggak kayak sekarang. Yang saya lihat tidak kompeten. Lah kok bisa jadi komisaris ya? Loh, betul apa tidak? Mbok gitu toh. Masa saya suruh ngomong sendiri terus gitu? Apa sudah ngantuk ya? Kalau saya di partai saya, kalau ada yang ngantuk, betul loh, kamu keluar, cuci muka dulu. Enak aja. Saya suruh ngomong sendiri, kan sambil gini saya liatin, udah mulai ada yang ngantuk apa belum ya gitu. Betul loh, untung kan ini bukan kuasa saya di sini. Kalau kuasa saya suruh cuci muka. Ya enggak lah. Saudara tidak cukup hanya menjadi penghafal teori. Jadi tetapi harus menjadi penggerak perubahan. Jadi apa sih? Itu kan yang tadi saya bilang jurnal itu loh. Lah, kayaknya kalau ibu saya sudah memasukkan dan diterima jurnal saya di internasional. Aduh, saya lemes dah. Emangnya untuk apa? Kan itu untuk kepentingan manusia. Nah, ini saya sedikit nyeleweng. Maksudnya gini, saya juga sedang memperkenalkan hak atas kekayaan intelektual. Why? Karena itu sudah masuk ke dalam hukum internasional. Jadi apa? Jadi kok nggak ada ya dari pemerintah pun berpikir bahwa kalau itu dipatenkan itu bisa mana ya? Saya tadi lihat Pak Lauli, mana dia orangnya? Iya betul Kak, betul kan? Betul nggak? Waktu dia jadi menteri, saya suruh dia bikin apa? Departemen atau apa itu? Untuk apa? Untuk paten. Nah, tolong ini juga disosialisasikan. Kasihan dong, karena dengan hukum internasional istilahnya siapa dulu siapa dapat. Nah, bagaimana?
Padahal anak-anak kita tuh banyak yang pintar loh, yang membuat betul-betul bikinannya sendiri. Itu kan begitu, nanti boleh nanya sama Pak Lauli. Nah, jadi saudara tidak cukup hanya menjadi penghafal teori, tetapi harus menjadi penggerak perubahan. Jadi apa? Di mana-mana praktek itu sebetulnya mudah. Dulu Bung Karno maunya saya coba itu bisa terus. Waktu saya di Pajajaran masuk ke Fakultas Pertanian, baru semester 1 aja sudah harus turun ke bawah. Namanya turba, turun ke bawah. Untuk apa? Saya akan nanya sama bapak saya sendiri. Supaya kamu nggak penuh dengan teori, tapi kamu sudah bisa langsung berpraktek. Dan itu prakteknya kan tentu dengan petani dan lain dan sebagainya. Saya sekarang nggak tahu bagaimana yang namanya orang mencari titel itu. Jadikan ilmu hukum sebagai alat pembebasan, bukan menjadi alat untuk mengungkung, sebagai sarana untuk memperjuangkan keadilan. Betul loh, sekarang hukum ini dipakai untuk ini. Dan sebagai jalan untuk mengabdi kepada rakyat. Nah, saya dari kehidupan saya, lalu saya suka ngobrol kan banyak sama orang. Lalu saya mikir, perenungan saya itu bagi seorang manusia, kalau mau menjadi seorang yang bergerak di nation and character building, kok menurut saya punya apa? Yang pertama adalah keyakinan, yang kedua adalah keteguhan, yang ketiga adalah keberanian, lalu yang keempat adalah kesabaran. Dan apa? Ini harus di blending menjadi satu dan menjadi kebenaran. Saya membaca perjalanan yang namanya Buddha Gotama. Dia itu ada tulisannya yang sekarang saya taruh di kantor saya, dan saya selalu mengomong hal ini adalah apa? Kebenaran itu apapun juga, kapapun juga, mau cepat mau lama, tetapi pasti menang. Dengan nama Satyam Eva Jayate. Itu Buddha Gotama loh. Jadi kalau macam-macam yang tadinya saya lihat ini piye toh caranya mau ngurus republik ini, yang menurut saya sudah apa ya, kehilangan orientasi dan makna bernegara. Dengan Pancasila dan 5 hal pokok tersebut, jangan biarkan hukum menjadi kering dari nilai. Jangan biarkan hukum kehilangan keberpihakannya, dan jangan biarkan Pancasila hanya menjadi slogan tanpa makna. Makanya tadi saya bilang salam Pancasila. Akhirnya saya kembali menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Profesor Dr. Arief Hidayat. Pemikiran beliau adalah pengingat bagi kita semua bahwa negara hukum Indonesia harus terus diperjuangkan sebagai sebuah negara hukum yang hidup, yang berpijak pada nilai, bergerak bersama rakyat, dan berorientasi pada keadilan yang substantif. Saya waktu di MK itu, saya lihat beliau, aku seneng deh, aku lulus dada saya, karena malu saya, kok MK jadi gitu ya yang saya buat. Masih ada rupanya yang namanya apa? Hakim MK ya. Namanya Hakim MK ya. Iya, yang apa namanya? Bukan. Apa? Kalau berseberangan namanya apa? Waktu beliau dengan lantang dissenting opinion, waduh saya tepok-tepok tangan, biarin satu juga nggak apa-apa. Loh iyalah, tepok yang keras. Kalau kalian dibegitukan oleh hukum kayak apa rasanya? Ayo. Sekarang itu banyak kan orang nggak bersalah, oh iya. Tapi apa? Mulai deh. Kamu akan di iniin do. Kamu kan gini, kamu kan gini.
Saya sudah banyak loh, yang nama orang-orang yang akan diperlakukan secara tidak baik oleh hukum yang ada di Indonesia itu. Betul loh. Loh, saya bilang apa urusannya ya? Ini Bu, saya bilang nih enak banget ya. Republik apa ini? Semoga kita semua mampu menjaga api itu. Saya selalu mengatakan kepada pengikut saya, masukkan ke dalam dada kamu yang namanya api nan tak kunjung padam. Api itu adalah Pancasila dan api itu adalah keadilan agar tetap menyala dalam perjalanan bangsa Indonesia menuju masa depan yang lebih bermartabat. Demikianlah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.